Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Mari kita tumbuhkan generasi cerdas, berkarakter, dan bermartabat dengan mengembangkan prinsip berani jujur itu hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dengan saya, Ibu Eko Pinujiandayani dari SMP Negeri 1 Lumajang. Saya di sana mengajar materi pelajaran PPKN. Berjumpa lagi dengan saya. Kita kali ini akan membahas aktualisasi nilai-nilai integritas. Nah, siapa yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini? Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Agus Salim, Bapak Muhammad Natsir. Apakah beliau-beliau adalah tokoh-tokoh bangsa yang terkenal karena korupsinya? Tidak, bahkan sebaliknya. Beliau-beliau adalah orang-orang yang terkenal dengan sikap integritasnya. Pernyataan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai. Janganlah berkhianat. Ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan, pendiri Taman Siswa. Pernyataan beliau yang terkenal dan terngiang dalam diri kita adalah Tuturi Handayani. Beliau menyatakan, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tidak bahagia. Ada Kiai Haji Agus Salim. Leiden is leiden. Memimpin adalah menderita. Seorang pemimpin yang baik itu bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat. Ada Bapak Muhammad Nasir. Jabatan dan kedudukan tak seharusnya mengubah kesahajaan. Mengembangkan hidup kesederhanaan. Kalau kita bandingkan kepemimpinan para pemimpin bangsa kita saat ini, pasti berbeda jauh dengan beliau-beliau ini. Ternyata banyak pejabat kita saat ini yang melakukan tindak korupsi, perilaku-perilaku yang sangat merugikan negara. Ternyata korupsi bukanlah warisan. Para pemimpin kita bangsa dulu sudah memberikan keteladanan yang sangat bagus, sangat baik, tapi ternyata tidak bisa kita ikuti. Nah, perilaku korupsi. Apa sih yang dimaksud korupsi? Apa korupsi itu? Ternyata korupsi ibarat buah. Korupsi itu adalah apel atau jeruk busuk. Selayaknya apel atau jeruk busuk, korupsi nyaris membuat segalanya hancur tidak karuan. Kalau secara hukum, korupsi dikatakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Karena membuat hancur, kehancuran, tindak pidana, maka para pelakunya patutlah kiranya dia akan dikirim ke persidangan. Patutlah kita kirim para pelaku korupsi itu karena sangat merugikan bagi negara kita. Maka korupsi, para pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan dampak sosial dari korupsi itu sangat membebani masyarakat. Pantas kalau misalnya korupsi itu dihukum seumur hidup, bahkan kalau di negara lain korupsi itu akan diberikan hukuman mati. Karena perbuatan yang dilakukan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kita rakyat yang saat ini tinggal, bahkan sampai anak cucu kita. Kalau dalam dunia pendidikan, kita berada dalam lingkungan pendidikan, misalnya ada dana bantuan operasional dari pemerintah, andaikan dikorupsi oleh orang-orang dinas pendidikan atau bahkan oleh kepala sekolah atau bahkan oleh guru-gurunya yang mengelola, maka dampaknya sangat besar. Kita bisa rasakan. Ini ada banyak sekali contoh-contoh. Sekolah roboh, ya, anak-anak harus melakukan pembelajaran di tempat yang sangat-sangat memprihatinkan, bahkan harus belajar di luar kelas. Nah, ini dampaknya sangat terasa kalau bagi kita yang berada dalam lingkungan pendidikan. Untuk itu, perilaku-perilaku yang seperti ini harus, istilahnya perilaku-perilaku koruptif harus kita hindari.
bagaimana caranya dan siapa yang bisa melakukan. Ternyata semua orang bisa beraksi untuk mengatasi korupsi. Untuk mengatasi korupsi ini bukan hanya tanggung jawab dari KPK saja, tapi semuanya harus bekerja secara bersama-sama. Kerja keras untuk bisa menuntaskan korupsi ini. Dengan cara apa kalau kita? Kita mulai sikap-sikap anti korupsi dengan cara 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari saat ini juga. Kita kembangkan sikap jujur, peduli, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, dan adil. Kita kembangkan. Misalnya kalau kita di lingkungan pendidikan, kalian, para siswa, kembangkan sikap jujur. Hindari yang namanya menyontek dari sekarang. Hindari yang namanya plagiat. Disiplin. Kalau saat ini masih banyak yang suka membolos, masih banyak yang sering terlambat datang ke sekolah, maka upayakan sudah latihan untuk bersikap disiplin. Kembangkan sikap tanggung jawab, apalagi di era pandemi. Saya amati dan saya rasakan nilai karakter tanggung jawab dari diri kalian semakin lama semakin menurun. Pemberian tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sering pengirimannya juga terlambat. Otomatis itu harus digali lagi, ditumbuhkan lagi semangat tanggung jawabnya. Kemandirian, kepedulian, sikap hidup sederhana. Kita tumbuh kembangkan nilai-nilai integritas ini dalam kehidupan kita. Andaikan semuanya bisa berlaku, memberlakukan itu dalam lingkungan kita masing-masing, maka Indonesia akan muncul generasi-generasi emas, generasi-generasi hebat yang nantinya bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Prestasi-prestasi akan kita dapatkan. Indonesia tidak akan lagi terpuruk, kebahagiaan bagi semua orang akan dirasakan, peningkatan kehidupan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu kita harus bekerja sama, berkolaborasi, semua elemen bangsa harus ikut terlibat dalam penanganan korupsi ini. Berani sekali lagi, berani jujur itu hebat. Kita hentikan korupsi saat ini juga. Nah, di sini kecil-kecil tidak suka disuap. Kalau misalnya kalian bisa melakukan mulai sekarang, kita harus lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jangan lupa untuk mengintipin, ya, memberikan komen dengan klik link agar saya nanti bisa memperoleh feedback dari kegiatan dari video yang saya tayangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.